Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita kemarin berkaitan dengan 7 langkah menuju hidup bahagia dunia akhirat. Kita telah selesai kemarin sampai langkah kedua, yaitu setelah langkah pertama dengan mengisi hati kita dengan kebaikan sebanyak mungkin, kedua maka ikrar untuk menjadikan diri kita sebagai sumber kebaikan dalam hidup ini. Dan kalau itu memang sudah terpatri dalam hati kita, maka melangkahlah kepada langkah ketiga, ialah merebut kesempatan yang ada. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Al-Quran berkata dalam surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Fastabiqu, ini kata musabakah. Berarti harus direbut. Kenapa? Karena tidak selamanya kesempatan itu berulang pada diri kita, sehingga akan menyesal nanti di hari kemudian. Kenapa saya sia-siakan dulu ini? Baik kebaikan itu berupa dalam konteks hablum minallah, berupa ibadah, dalam konteks hablum minannas, hal-hal yang berkaitan dengan interaksi di antara kita, hamba, maupun yang berkaitan dengan alam. Jadi nampak itu orang yang memang sudah ikrar, kelihatan itu. Selalu berupaya untuk dia yang terlebih dahulu, tidak mau dilomba oleh orang lain. Itu yang memang sudah ikrar. Kemudian langkah keempat, jangan bedakan antara yang kecil dengan yang besar. Kalau dalam kebaikan untuk kita lakukan, jangan hanya menunggu-nunggu atau memilih-milah nanti yang besar baru mau dilakukan, yang kecil tidak. Dari hal keburukan jangan juga dipilih-pilih, hanya mau dihindari yang besar, yang kecil tidak. Kenapa? Karena boleh jadi sesuatu itu kecil menurut kita, ternyata Allah menganggapnya besar. Maka kalau kebaikan lalu kita tidak kerjakan, kita akan menyesal. Dan kalau keburukan
kita lakukan karena dianggap kecil, ternyata besar, kita juga akan menyesal. Di sini kita ketemukan hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa ada seseorang masuk surga gara-gara seekor anjing. Gara-gara seekor anjing. Yang najis mughalladha itu. Bagaimana dia bisa masuk surga gara-gara itu? Menurut kisahnya bahwa seseorang berjalan di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba menemukan seekor anjing yang lagi kehausan dan kelaparan. Apa bahasa Indonesianya itu kalau bertemu antar lapar dengan haus? Kalau dalam bahasa Perancisnya puruk. Maliwasa sama dengan melupu. Madeka. Kalau puruk ketemu. Sehingga kelihatan betul itu la haula wala quwwah. Dia ketemukan itu. Dan dia yakin bahwa menurut pemikiran manusia kalau tidak dibantu dengan persiapan yang dimiliki, pasti mati. Lalu itu tadi tergerak hatinya. Dikasih anjing itu. Tidak ada yang melihat, hanya Allah dengan malaikatnya. Dia jalan sendirian. Kita harus memiliki kesiapan untuk berbuat baik seperti ini. Berbuat baik walaupun tidak seorang pun yang melihat. Dengan pertimbangan bahwa ada dia yang tidak pernah luput pandangannya daripada saya. Disitulah justru kita mendapatkan nilai yang tinggi dalam hal-hal seperti itu. Manakala melakukan kebaikan pada saat di mana tidak ada yang melihat. Kalau ada yang menyaksikan, bisa saja ada sekelumit riak di situ mencampur. Tapi kalau tidak ada, hanya dengan keyakinan bahwa ada dan tidak pernah luput. Lalu gara-gara itulah kata Rasulullah dimasukkan dalam surga. Sebaliknya juga begitu. Gara-gara perbuatan kecil dimasukkan dalam neraka. Dalam hal ini ada kisah yang menyebutkan bahwa ada seorang perempuan mengurung seekor kucing, tidak memberi makan dan tidak melepaskannya untuk mencari makan, menyebabkan kucing itu mati. Oh, diganjar dengan neraka. Jadi jangan bedakan. Pokok ada kesempatan, ada dilihat sesuatu yang perlu kita lakukan. Jangan tinggal diam. Kelima, langkah kelima ialah lakukan kebaikan itu kepada siapa saja. Tidak ada
perbedaan antara saudara, bukan saudara, keluarga, bukan keluarga, famili, bukan famili, sahabat, bukan sahabat, kenalan, bukan kenalan, tetangga, bukan tetangga, sekampung, bukan sekampung, sesuku, bukan sesuku, sebangsa, bukan sebangsa, seagama, bukan seagama. Kenapa kan Al-Quran mengatakan hablum minan nas? Berarti tidak melihat keluarganya, bukannya keluarga. Tidak. Kemudian Rasulullah ada mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Nas bukan berkatakan anfa'uhum lil muslimin, bukan mengatakan anfa'uhum lil mu'minin. Manusia sebaik-baiknya adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Jadi dalam hal ini ingat, tahu, rupa tahu, tahu-tahu. Nah, jadi bukan saja kepada tahu, tetapi kepada rupa tahu. Masih ingat itu? Antara tahu dengan tahu dalam bahasa Bugis sama tulisannya. Tahu dengan tahu, manusia dengan takwa. Kenapa? Karena yang disebut tahu itu ialah yang ada tahu di dalamnya. Dan di dalam satu tulisan tahu, ada di situ ada di dalamnya tahu. Kalau tidak ada tahu di dalamnya bukan tahu, tapi itu namanya rupa tahu. Karena kepada inilah kita berbuat, jangan hanya kepada tahu, tapi kepada seluruh rupa tahu. Kalau hanya memiliki guna sedikit, maka disebut tahu-tahu. Tahu. Istilah lainnya pajo-pajo. Bahasa Indonesianya orang-orangan juga jadi sama, orang-orangan. Tahu-tahu. Tapi manakala keburukannya menonjol, terbalik. Titik U yang ada di bawahnya itu pindah ke atas. Nah, sampai masyarakat mengatakan magina gama pakwa, mak dotak-dotak ke kampungnya, berarti itu sudah pindah titiknya itu. Bagaimana itu? Ya, merusak nama baik kampung. Nah, itu. Kemudian ingat bahwa filosofi agama kita adalah rahmatan lil alamin, yaitu dengan ikrar kita untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja itu satu upaya pembuktian Islam rahmatan lil alamin. Langkah keenam, lakukanlah kebaikan itu dengan
sebaik mungkin. Berikanlah yang terbaik yang engkau miliki. Dalam segala hal. Jadi apa saja yang dilakukan memang sudah ikrar. Untuk selalu melakukan yang terbaik. Jangan kerja asal-asalan. Dan jangan tidak tuntas. Melakukan yang terbaik itu istilahnya dalam agama ihsan. Ihsan. Ingat ketika Nabi ditanya sama Jibril, mal ihsan. Mal ihsan. Apa jawaban baginda ketika ditanya mal ihsan? Apa? Ya? Apa jawaban baginda? Mal ihsan an ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ingat itu. Nah, kata-kata an ta'budu rabbaka di sini jangan kita hanya membatasi salat. Jangan kita hanya membatasi salat. Bagaimana kalau seseorang itu bekerja dengan ada pengawasnya? Manakala seseorang bekerja dengan ada pengawas, mau tak mau dia upayakan betul itu. Nafas sangka ya, dia maksimalkan atau dia optimalkan itu pekerjaannya. Kalau ada pengawas. Nah, kata-kata an ta'budu dari sini jangan kita hanya membatasi dengan salat. Kenapa? Karena perintah untuk ibadah itu bukan hanya dengan itu. Tetapi bagaimana kita menjadikan seluruh aspek kegiatan kita dalam hidup menjadi ibadah. Kapan itu?
Pertama, kafan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Allah, sesuatu yang halal, dibenarkan oleh Allah. Kemudian kita lakukan itu, ujung-ujungnya mencari keridhaan Allah. Umpamanya saja, tugas kita dalam hidup mencari rezeki. Ya, rezeki bukan itu tujuan. Tapi dengan rezeki ini kita dapat hidup melaksanakan ibadah. Nah, berarti ujung-ujungnya ibadah. Kita dituntut itu untuk seluruh aspek kehidupan kita, segala aktivitas kita, kegiatan kita itu semuanya mengarah ke sana. Itulah sebenarnya tauhid. Hakikat tauhid, manakala semuanya itu mengarah anta buddha rabbaka ka'annaka tarah, kepada itu. Jadi bisa saja dua orang yang bekerja sama pekerjaan tetapi tidak sama nilainya. Sama pekerjaan tapi tidak sama nilai. Kapan? Manakala satu tadi menjadikan ini sebagai ibadah. Satu yang menjadi sasarannya itu tadi sasaran dekat, padahal itu hanya innallah. Dalam hal ini Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Apa artinya? Allah mewajibkan melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Sampai ini kan bersambungan hadis ini, manakala kamu memotong maka kasih tajamlah pisaunya, wa ahsinu zibah. Tapi itu pokoknya tuh fi kulli syai', fi kulli syai'. Makanya tadi itu ya, bahwa berikanlah yang terbaik yang kita miliki dalam segala sesuatu. Dan ini jadikan sebagai watak. Jadikan sebagai watak. Artinya apa? Sesuatu sifat yang sudah melekat, yang tidak terpisahkan dengan seseorang, itu watak. Sebagai contoh, kamu tidak saksikan pada masa lalu ada tukang kayunya Pemanggung, namanya Mbok Dahara. Dia itu dulu kerjakan ini perabot pesantren, kursinya itu dibuat pokoknya luar biasa memang, biar dibanti itu.
Beda dengan biasa pekerjaan-pekerjaan pesanan itu borongan, sudah kualitas kayunya sudah tidak baik, pekerjaannya tambah tidak baik. Ya Allah, asal-asalan. Ini jangan hal macam ini menjadi karakter kita. Jadi karakter. Jadi memang jadikan karakter pada kita itu untuk ihsan fi kulli syai'. Makanya kalau salat, ingat itu, letakkan dulu Allah di depanmu, baru kamu takbir. Agar supaya nanti ucapan-ucapan yang kita ucapkan, gerakan-gerakan yang kita gerakkan dalam salat itu selalu merasa terawasi, sehingga kita upayakan membaca dengan sebaik-baiknya. Atas dasar inilah maka saya lantunkan itu kalau kita tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba imam-imam kampung itu, subhanallah, alhamdulillah, apa ini? Kira-kira bagaimana Tuhan tidak tertawa Tuhan melihat itu kalau begitu? Kamu buka tumbuh, kamu buka tumbuh. Dan kenapa dengan suara? Itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Inna rafa'as sauti bizikri inda tihai minas salat kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Inna rafa'as sauti bizikri, bahwasanya mengangkat suara berzikir, kana fi ahdi Rasulillah, itulah yang terjadi pada masa Rasulullah. Ba'da tihai minas salat, sudah selesai minal maktubat, selesai salat fardu. Buka al-azkar, bagaimana dengan imam itu yang hanya balik terus diam? Apa ini? Ya lucunya, karena banyak-banyak seperti itu yang mengaku salafi. Hanya balik lalu diam. Kalau Imam Nawawi menganggap tidak sah zikir itu kalau hanya dengan cara begitu. Harus minimal berbisik yang didengar oleh yang bersangkutan, manakala katanya sehat pendengarannya. Minimal berbisik yang ia sendiri bisa dengarkan. Sebenarnya perempuan pun bisa begitu. Kalau saya, kenapa? Kapan kita membenarkan perempuan musabaqah tilawatil Quran? Bagaimana dengan kalau berzikir? Apalagi ramai-ramai, tidak ketahuan lagi siapa di situ suara A, siapa suara B. Tapi tentu tidaklah teriak-teriak, itu juga salah. Jadi anta mudarab baka ka'annaka tarahu. Ibadah di sini jangan batasi
Tapi bagaimana kalau seluruh aspek kehidupan kita jadikan ibadah, berarti pada seluruh aspek kehidupan itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah, dan memang yang menjadi sasaran daripada itu, sasaran akhir apa? Ibtiga mardatillah. Disitulah aplikasi tauhid sebenarnya. Kemudian selain Rasulullah mengatakan innallaha katabal ihsana fi kulli syai', beliau juga ada mengatakan innallaha yuhibbu ahadakum idza amala amalan ayyutukina. Innallaha, bahwasanya Allah yuhibbu ahadakum, mencintai kalian itu. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amala amalan, apabila melakukan suatu perbuatan, suatu kerja, ayyutukina, ia maksimalkan kebaikannya. Jadi berarti kalau kita sudah melakukan itu dan jadikan karakter, maka kita masuk dalam kelompok hamba-hamba kekasih Allah. Hamba-hamba kekasih Allah. Hamba-hamba kecintaan Allah. Kalau kita sudah punya karakter ihsan dalam hidup, innallaha yuhibbu ahadakum idza amala amalan ayyutqinahu. Sini istilah itqan. Makanya juga itu tahfidz itu juga tingkatan tertingginya itu juga itqan. Sudah puncaknya itu. Artinya apa? Biar tidur. Apa sih sambungannya ini? Langsung bangun, disambung. Ya, itu karena sudah itqan. Bahwasanya Allah mencintai kalian itu manakala melakukan sesuatu, ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam hal ini orang tua kita pesan. Orang tua kita pesan. Apa pesan orang tua kita? Ajak lalombo muak kamporo, ajak laloto muak jama kurana. Nah, ini pesanan orang tua. Ajak lalombo muak kamporo, ajak laloto muak jama kurana. Apa disebut makamporo? Kata dasarnya amporo. Melakukan ampor namanya makamporo. Apa itu amporo? Telur yang tidak menetas. Biasanya membusuk, tidak ditetaskan oleh induknya.
Saya tidak tahu sekarang apakah masih ada masyarakat kita itu yang memelihara ayam kampung. Masih kok. Di rumah sendiri masih ada. Diistilahkan dengan ayamnya petamuna. Kan itu digantungkan itu baka-baka, ampoti atau baka. Yang keranjang di situ tempatnya bertelur. Ada ayam, manakala sudah tiba saatnya menetas telurnya, menetas semua. Ada juga ayam, ada tersisa telurnya. Maka yang tersisa itu namanya itelo amporo. Telur amporo namanya itu yang tersisa. Maka induk ayam yang tidak menetaskan seluruh telurnya disebut makamporo. Nah, induk ayam yang tidak menetaskan seluruh telurnya disebut makamporo. Karena ada telurnya yang menjadi amporo. Amporo itu yang tidak menetas. Ini apa maksud orang tua kita mengatakan ajak lalu makamporo? Jangan sekali-kali kalian itu makamporo. Maksudnya jangan kalian kerja tidak tuntas. Sebagaimana induk ayam ini tidak tuntas dengan menetaskan seluruh telurnya. Ajaklah lombok makamporo, jangan sekali-kali wahai anakku kamu kerja tidak tuntas. Kapan kamu menerima satu pekerjaan harus punya tekad, harus tuntas, tas. Ajak laloto mu'jamah furana, itu istilah. Maksudnya apa? Jangan kerja asal-asalan. Asal kerja. Purana itu adalah anak tiri. Istilah kepada seseorang yang kerja asal-asalan. Mak jama purana, iya. Artinya apa? Harus dikerja kembali. Jadi kalau kamu kerja, harus punya etikat. Tidak bisa lagi orang kerja kembali, saya punya pekerja, karena memang ya sudah ihsan dan tuntas. Sudah itikan, terbaik. Ini datang pemeriksa melihat, ini sudah oke, ini sudah bagus. Tidak mengatakan kalau saya mengatakan berarti itu masih mau diulangi kerjanya. Kalau pengawasnya mengatakan berarti sudah mau diulangi itu. Kemudian yang ketujuh, utamakan maaf daripada dendam. Utamakan maaf daripada dendam. Ini sikap terhadap orang yang berbuat kurang baik kepada kita. Kalau tadi itu bagaimana kita melakukan dengan ikhlas, tapi bagaimana kalau ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita? Utamakan maaf daripada dendam. Minimal ya, dengan mengatakan ada Tuhan. Daripada saya menyelesaikan, lebih baik Tuhan yang menyelesaikan. Jadi sebenarnya kita orang beriman ini tidak perlu ada menyimpan sakit hati. Bagaimana? Kembalikan. Ada Tuhan. Dia yang maha adil. Dewek saya pikirkan urusan saya. Begitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Coba
Ini di sini dalam ayat ini ada menyebutkan bagaimana kalau melakukan pembalasan dan bagaimana kalau ya memaafkan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Berarti kalau kita memberi maaf, kita mendapatkan pahala. Inilah 7 langkah. Kalau kita memang ikrar untuk melangkah dalam hidup ini dengan 7 langkah ini, maka yakinlah yang menunggu kita itu adalah kebahagiaan dalam hidup dunia akhirat. Milikilah, wahai anakku. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ahu warzuqna ittiba'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.